wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anak SD Muhammadiyah Komplek Gresik yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan saya, Pak Haji, dalam pembelajaran KMP kelas 6. Kali ini kita akan membicarakan seorang tokoh yang hebat, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Rais. Di belakang Pak Haji ada gambar, yaitu gedung DPR MPR Republik Indonesia. Tempat ini sangat terkait dengan sejarah kehidupan beliau. Di tempat ini beliau nanti sempat menjadi ketua MPR periode tahun 1999 hingga tahun 2004. Selain itu, di tempat ini beliau juga memimpin beribu-ribu mahasiswa Indonesia, memimpin gerakan reformasi, yaitu meruntuhkan rezim Orde Baru yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto. Untuk itu, anak-anak nanti bisa menyaksikan bagaimana peristiwa reformasi terjadi. Baiklah anak-anak, untuk mengingat peristiwa yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998, marilah kita perhatikan video ini. Tumbangnya rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto 20 tahun silam bukan tanpa alasan. Gejolak demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto mundur menjadi gerakan reformasi nasional. Dan berikut adalah peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto resmi mengundurkan diri 20 tahun silam. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan Presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan Presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam gerakan reformasi nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais.
Di hari yang sama, 18 Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat. Para mahasiswa ditembak aparat keamanan setelah terlibat bentrok saat menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Era reformasi telah berjalan 20 tahun. Presiden Indonesia di zaman reformasi juga sudah silih berganti. Semoga perjuangan reformasi tetap diingat pemerintah saat ini. Tim iNews melaporkan. Anak-anak, sekilas peristiwa reformasi tahun 1998. Apa itu reformasi? Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan, baik perubahan hukum, perubahan sistem ekonomi, perubahan sistem sosial, bahkan perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di dalam suatu negara atau suatu masyarakat. Itu pengertian dari reformasi. Dari tayangan tadi kita bisa melihat anak-anak betapa keterlibatan Bapak Muhammad Amin Rais di dalam gerakan reformasi begitu kuat dan begitu mendalam. Bahkan beliau termasuk salah satu lokomotif pemimpin gerakan reformasi. Karena itu, beliau mendapat predikat atau sebutan sebagai Bapak Reformasi. Nanti anak-anak, setelah peristiwa reformasi dan terbentuknya suatu pemerintahan yang baru, Bapak Amin Rais diberi amanah oleh rakyat Indonesia, terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. Anak-anak SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Perlu juga diketahui, Bapak Amin Rais sebelum beliau terlibat dalam gerakan reformasi, beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk tahun periode 1995 sampai dengan tahun 1998. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar ke-43 tahun 1995 di Banda Aceh. Itu sekelumit tentang perjalanan perjuangan hidup dari seorang tokoh Muhammadiyah, yaitu Bapak Amin Rais, yang bisa kita teladani nilai-nilainya. Demikian anak-anak yang kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.